Shalom anak-anak semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Sehat ya? Tetap semangat. Oke. Baik. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, apakah kalian sudah menyiapkan perangkat belajarnya? Gimana? Sudah siap semua ya? Bukunya, pulpennya, Alkitabnya, dan lain-lain ya yang kita gunakan dalam belajar ya, dalam belajar. Kalau sudah, berarti kita segera berdoa sebelum kita mulai pelajaran ini. Kita harus menyerahkan kepada Tuhan supaya Tuhan memimpin pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dalam kesempatan ini hamba dan anak-anak peserta didik boleh berkumpul melalui virtual ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami sehingga proses belajar mengajar hari ini berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak sekalian, saya mengingatkan kalian untuk mengisi link absen atau daftar hadir yang sudah dibagikan. Silakan dicek di info grup Komkel ya, di info grup komunitas kelas masing-masing sebagai bukti kehadiran kalian di kelas online saat ini. Oke, dipersilakan. Baik. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai dari materi terakhir ya. Ini materi terakhir kalian ya anak-anak ya. Dari bab 14 ya. Sebagai KD pasangan 3.5 adalah memahami keberadaan Allah sebagai pembaharu kehidupan manusia dan alam. Sekali lagi saya sampaikan KD esensial ya dalam masa COVID-19 ini, yaitu memahami keberadaan Allah sebagai pembaharu kehidupan manusia dan alam. Lalu materi pokok atau materi esensial sebagai pembaharu ya keberadaan Allah sebagai pembaharu kehidupan manusia dan alam. Itu materi esensialnya. Saya ulangi sekali lagi, materi pokok atau materi esensialnya adalah keberadaan Allah sebagai pembaharu kehidupan manusia dan alam. Sedangkan untuk materi materi belajar kalian pada hari ini yaitu remaja Kristen sebagai pelopor pembaharuan ya, remaja Kristen sebagai pelopor pembaharuan. Nah, jika sebelumnya kalian belajar dari materi di bab 13 ya tentang karya Allah dalam membaharui kehidupan, maka materi tersebut ada korelasinya atau ada hubungannya dengan materi di bab 14 ini ya, karena memang saling berhubungan ya, saling ada keterkaitan antara bab 13 tersebut ya mengenai karya Allah dalam membaharui kehidupan dengan materi saat ini di bab 14 ini, yaitu tentang remaja Kristen sebagai pelopor pembaharuan. Nah, dari bab 14 ini anak-anak sekalian, kalian belajar tentang makna dari pembaharuan itu ya. Nanti kalian bisa buka ya, kalian bisa buka bukunya, buku pendidikan agama Kristen ya, terbitan
Kemendikbud yang ada di halaman, di buku digitalnya itu ada di halaman 155 ya sampai dengan 168 ya. Kalian bisa buka materinya di sana di bab 14 itu. Dan itu tadi yang pertama, kalian bisa menemukan nanti makna pembaharuan ya di dalam bab tersebut. Dan juga misalnya kalian boleh search di Google ya informasi-informasi yang valid ya tentang remaja Kristen dan sebagai pelopor pembaharuan itu ya, bebas dapat sumber dari mana saja, tidak harus dari buku agama Kristen saja, seperti itu ya. Kemudian kalian juga nanti bisa ya belajar, bisa memahami bahwa kita sebagai orang yang percaya, kalian sebagai remaja Kristen menjadi garam dan terang bagi lingkungannya. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti kalian bisa temukan di sana. Ya. Kalian bisa temukan di sana. Dalam pelajaran ini juga kalian bisa belajar dari seorang Nehemia. Ya. Bagaimana seorang Nehemia mampu membangun kembali tembok Yerusalem ya, yang sudah sekian lama atau sudah lama runtuh ya. Kalian bisa buka nanti di Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 20 ya. Ini bukan sesuatu pekerjaan yang mudah bagi seorang Nehemia ya, dalam posisinya ketika itu sebagai katakan sebagai pembantu raja, seperti itu ya kurang lebihnya ya, memiliki posisi yang sangat bagus ya di pemerintahan ketika itu. Dan dia pasti sudah memikirkan akan risiko dari sebuah tindakan yang dilakukan. Nah, dan pada akhirnya ya Nehemia bisa melakukan itu, membangun kembali tembok Yerusalem ya, yang sudah runtuh sekian lama itu. Nah, ini satu proses pembaharuan yang dialami oleh Nehemia. Nah, demikian juga kita ya sebagai orang percaya, sekalian sebagai sebagai remaja Kristen, kalian dengan memiliki pembaharuan itu, maka kalian juga bisa ya peduli terhadap sesama, bisa lebih berani dalam mengambil setiap keputusan. Nah, anak-anak sekalian, apa yang menjadi kesimpulan dari materi ini? Nah, tentu Pak Agus tidak bisa menyimpulkan sendiri ya, saya ajak kita semua untuk menyimpulkan bersama-sama ya, bahwa kita sebagai orang yang percaya, bahwa kalian sebagai remaja Kristen ya harus menjadi pelopor pembaharuan itu. Kita sudah dibaharui oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, dan kita punya kewajiban ya untuk menjadi garam dan terang bagi lingkungan, bagi orang lain ya, bagi sesama kita, bagi teman-teman kita, bagi orang di sekitar kita. Ya, bagaimana caranya? Ya, kita menemukannya ya, melalui materi dalam pembelajaran ini. Baik anak-anak sekalian, dalam kesempatan ini juga Bapak menyampaikan himbauan kepada kalian untuk tetap di rumah saja. Jika tidak ada yang terlalu penting untuk kalian urus di luar rumah ya, lebih baik berdiam di rumah saja. Ketika kalian keluar rumah, kalian harus bisa menjaga jarak ya, biar semua aman ya, biar penyebaran COVID-19 ini cepat berakhir di muka bumi ini.
khusus di Indonesia. Kemudian Bapak juga menghimbau ketika kalian keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Ya. Kita harus saling menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain. Ya, jangan sampai kita terserang akan COVID-19 ini. Kemudian Bapak ingatkan juga sering-sering mencuci tangan, ya, sering-sering mencuci tangan supaya kita tetap bersih, ya, tetap bersih. Cuci tangan pakai sabun, ya. Kalau tidak ada sabun pakai hand sanitizer, ya, seperti itu anak-anak ya. Mari kita refleksikan pelajaran hari ini, ya, apakah sudah kita menjadi garam dan terang bagi lingkungan? Kita tanyakan diri kita masing-masing. Yang kedua, anak-anakku sekalian, sudahkah kita menjadi orang yang peduli terhadap sesama? Kita jujur, kita baik dan benar untuk bertindak? Tanyakan diri kita masing-masing. Apalagi dalam situasi seperti ini, dalam masa pandemi ini, banyak sekali godaan yang kita hadapi. Yang sebagai remaja Kristen, sudah mampukah kalian, ya, sebagai pelopor pembaharuan itu, menunjukkan diri bahwa ini loh identitas saya sebagai orang Kristen, sebagai remaja Kristen. Saya menjadi berkat bagi lingkungan saya. Itu kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Kita tanyakan kepada diri kita. Bapak kasih tugas kepada kalian dari materi pelajaran hari ini, yaitu pertanyaannya, bagaimana anak-anak menginterpretasikan, ya, menginterpretasikan atau berpendapat, menafsirkan, ya, berpendapat, ya, berpandangan teoritis mengenai garam dan terang kehidupan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, itu pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, tugas ini dikirimkan melalui media yang disepakati. Ya, nanti kita sepakati di grup Komkel, ya, apakah nanti pekerjaan ini, tugas ini dikirimkan melalui WA atau Google Classroom, seperti itu anak-anak ya. Nah, Bapak tidak memberatkan kalian, ya, sebagai sasarannya adalah, atau tujuan dari pembelajaran ini, kalian bisa memenuhi, ya, syarat KD, ya, pasangan dalam masa pandemi COVID-19 ini, ya. Kemudian untuk materi di pertemuan berikutnya anak-anak sekalian, karena materi ini adalah materi yang terakhir sebetulnya, ya, materi di bab 14 ini, maka untuk pertemuan berikut ini kita akan membahas soal-soal, ya, soal-soal yang berhubungan dengan materi yang sudah pernah disampaikan di semester ini, ya. Tapi kita lebih fokus membahas soal-soal yang berhubungan dengan materi yang disampaikan hari ini. Jadi terima kasih untuk kalian boleh ikut dalam pertemuan ini. Nah, Bapak harap kalian tetap semangat, ya, kalian tetap menjaga kesehatan kalian, ikutin protokol kesehatan. Nah, Bapak juga minta partisipasi kalian, anak-anak sekalian, siapapun yang menonton video ini, ya, jika berkenan, ya, mohon partisipasinya untuk subscribe
ya, subscribe video ini, kemudian di like, di sharing ke teman-temannya, dan mohon juga ya, jangan lupa untuk menekan tombol notifikasinya, ya, notifikasinya agar bisa update untuk informasi-informasi video-video saya berikutnya. Semoga semua diberi kekuatan, diberi kemampuan, diberikan kesehatan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua, ya. Terima kasih kalian sudah ikut dalam kelas online ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah mengakhiri akan pertemuan ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Amin.